Assalamualaikum Ibu Komaria. Perkenalkan, nama saya Juan Femi Tarigan. Saya adalah mahasiswa UT UPBJ Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis tugas selama pertemuan yang telah saya jalankan, yang sampai saat ini per hari ini Minggu tanggal 23 November 2025 saya sudah menjalankan tugas ke-7 sehingga bisa memulai untuk merekam video simulasi. Mohon izin Ibu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis hukum secara komprehensif terhadap sebuah perkara pembunuhan yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Bumi. Kebetulan ini adalah ilustrasi yang diberikan Universitas Terbuka pada tugas untuk di semester ini, yaitu korban bernama Bebek berusia 19 tahun dan pelaku itu bernama Ayam berusia 23 tahun. Perkara ini bukan hanya soal hilangnya nyawa seorang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika hubungan personal, tekanan ekonomi, kecemburuan dan persiapan alat tajam oleh pelaku kemudian berkembang menjadi tindakan kejahatan yang terencana, serta diikuti tindakan pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang milik korban. Kronologi perkara menunjukkan bahwa pada Rabu 2 Februari 2024 pelaku Ayam mendatangi indekos korban. Keduanya diketahui dekat dan sering beraktivitas bersama berdasarkan keterangan para tetangga kos. Bahkan hubungan keduanya selama ini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda permusuhan atau pertengkaran. Jadi mereka ini adalah seorang sahabat dalam satu kampus perkuliahan di Universitas Bumi. Tetapi mereka melalui pemeriksaan lebih lanjut terungkap adanya motif yang bersumber dari rasa iri pelaku terhadap kondisi ekonomi korban serta tekanan keuangan yang dialami karena tunggakan biaya kos dan masalah pinjaman online. Pelaku juga diketahui membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motornya, sehingga menunjukkan adanya persiapan alat untuk melakukan tindak pidana. Setelah melakukan perbincangan di kamar kos korban, pelaku berpura-pura hendak pulang. Pada saat itu, pelaku mengambil pisau lipat dari saku celana yang sudah disiapkannya dan secara tiba-tiba memasukkan pisau tersebut berulang kali ke bagian tubuh dada leher korban. Korban masih berusaha melawan dengan menggigit tangan pelaku, tetapi naasnya pelaku terus melakukan penusukan hingga korban tersungkur dan meninggal dunia di tempat. Yang membuat perkara ini semakin kompleks adalah tindakan pasca pembunuhan. Pelaku kemudian membungkus jasad korban menggunakan plastik besar dilapisi sprei kasur dan menaburkan pewangi serta bahan pengawet dengan tujuan menyamarkan bau tubuh korban. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku mengambil barang milik korban, yaitu berupa MacBook, satu unit ponsel, dan dompet yang berisi uang. Barang tersebut kemudian dijual dan hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Jasad korban baru ditemukan setelah hampir 2 minggu. Tidak ada kabar keluarga korban yang tidak dapat menghubungi korban. Kemudian mendatangi kos dan menemukan keadaan pintu yang terkunci dari dalam. Setelah dibuka bersama pemilik kos, jasad korban ditemukan terbungkus rapi dengan kondisi yang sudah diawetkan. Kemudian polisi melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV, keterangan saksi, serta bukti lain di tempat kejadian hingga akhirnya menetapkan Ayam sebagai tersangka. Pada tahap penegak hukum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyusun surat dakwaan dengan 2 bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang dikombinasikan dengan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Analisis delik penerapan pasal KUHP yang tepat pada saat saya menganalisisnya yaitu
Dari keseluruhan fakta, unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP tampak terpenuhi. Pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu. Merampas nyawa orang lain, rencana tidak harus berupa perencanaan berhari-hari, tetapi cukup adanya cooling down period, di mana rentang waktu yang cukup antara niat melakukan kejahatan dan eksekusi tindakan. Fakta menunjukkan bahwa pelaku membawa pisau dari rumah, menyimpan di jok motor, mengambilnya, memasukkan ke dalam saku celana, dan menunggu momentum untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan adanya pembentukan niat yang matang dan persiapan yang konkret. Selain itu, pelaku melakukan tindakan dengan menutupi jasad korban, menaburkan pengawet dan pewangi, serta mengambil barang-barang milik korban. Tindakan ini menggambarkan bahwa pelaku sepenuhnya sadar atas perbuatannya dan bukan dalam keadaan yang spontan, panik apalagi terprovokasi, melainkan sudah dipersiapkan sebelum ia datang mengunjungi temannya. Dalam dakwaan alternatif kedua, jaksa juga memasukkan pasal 365 karena adanya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tetapi secara doktrinal. Apabila pembunuhan dilakukan terlebih dahulu kemudian diikuti pencurian, pasal yang lebih tepat adalah pemisahan antara tindak pembunuhan dan pencurian, bukan menjadikan suatu kesatuan delik sebagai perampokan yang menimbulkan kematian. Dalam kasus ini, kehendak pertama pelaku adalah menghilangkan nyawa korban, sementara pencurian merupakan akibat lanjutan setelah korban meninggal. Oleh karena itu, konstruksi delik yang paling tepat adalah pasal 340 KUHP ditambah pasal 363 atau 362 KUHP untuk pencurian. Selanjutnya, ada eksepsi, yaitu nota keberatan. Dalam konteks acara pidana, eksepsi hanya diajukan terhadap hal-hal formil biasanya dakwaan kabur atau tidak cermat, yang kedua dakwaan tidak lengkap, pengadilan tidak berwenang mengadili, dan penuntutan tidak dapat diterima. Dalam kasus ini, eksepsi yang mungkin diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah bahwa dakwaan bersifat obscure libel karena jaksa memasukkan dua pasal yang berbeda di sifat deliknya. Pembunuhan berencana adalah delik kesengajaan yang dirancang, sedangkan pasal 365 merupakan pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati yang sifat kehendaknya berbeda. Penasihat hukum bisa berargumen bahwa dakwaan alternatif ini membingungkan dan tidak menggambarkan keseluruhan hubungan peristiwa secara logis. Namun, demikian karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, bukan kumulatif, maka hakim umumnya akan menolak eksepsi ini karena jaksa justru diberi kewenangan menyusun dakwaan berlapis selama tidak saling bertentangan. Dengan demikian, eksepsi kemungkinan besar ditolak dan pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan sampai putusan. Tuntutan berdasarkan fakta dan analisis unsur delik, penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana yang berat mengingat unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara lengkap, terutama adanya persiapan pembawa pisau, pemilihan waktu dan tindakan lanjutan dan menyembunyikan mayat. Maka tuntutan paling logis yang diajukan adalah pidana penjara seumur hidup atau subsidiar pidana penjara selama 20 tahun apabila hakim memiliki pertimbangan khusus yang meringankan, meskipun hal tersebut tampak sangat kecil dalam kasus ini. Sebagai penutup video ini, dengan demikian melalui analisis sistematis terhadap unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan tindakan lanjutan berupa pencurian terhadap barang-barang milik korban, dapat disimpulkan bahwa dakwaan pasal 30 KUHP adalah dakwaan yang paling memenuhi seluruh unsur paling relevan dengan fakta yang terungkap. Sedangkan eksepsi mungkin diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada umumnya tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim karena dakwaan telah disusun secara sah dan memenuhi syarat formil. Pada akhirnya, tuntutan yang paling sebanding dengan perbuatan pelaku adalah pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling proporsional terhadap tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan disertai upaya menutupi jejak kejahatan. Begitulah hasil dari analisis saya berdasarkan tugas yang telah dikumpulkan selama sesi 7 ini.
Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Komariah yang telah menyampaikan ilmunya selama perkuliahan ini, dan saya sangat mengapresiasi beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Demikian hasil dari presentasi video saya dalam praktek peradilan pidana. Mohon maaf jika saya ada kurang dalam menyampaikan materi ini, dan mohon koreksinya Ibu. Saya mengucapkan